Perkenalkan, nama saya Misha Marhari Maneking, kuliah di Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Pemasaran, kelas 2 MP2. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan ringkasan yang telah diberikan oleh MER. Yang pertama yaitu cara sederhana melayani pelanggan dengan baik. 1. Bersikaplah dengan baik. Yang bagian A, murah senyum. Di sini murah senyum di sini misalnya orang sebagai customer, orang mesti melayani orang pelanggan, orang boleh cemberut orang melayani orang pelanggan. Orang melayani orang pelanggan mesti dengan senyum, supaya maksudnya pelanggan di sini menjadi pelanggan tetap dengan merasa nyaman dengan orang. Yang kedua, bersikap ramah. Di sini juga orang mesti melayani orang pelanggan mesti dengan ramah, supaya di sini orang mau jadi orang pelanggan tetap juga di orang punya produk atau orang perusahaan tersebut. Berikutnya, jangan membicarakan keburukan pelanggan lain di depan pelanggan lain. Di sini misalnya orang boleh mencerita orang pelanggan busuk-busuk di orang pelanggan, misalnya orang pelanggan satu busuk-busuk di orang pelanggan lain. Misalnya orang membicarakan orang pelanggan ini, dia ini begini-begini, orang mau cerita ke pelanggan yang lain. Itu boleh, karena orang mesti membuat bagus orang perusahaan, orang mesti boleh mau cerita-cerita orang punya pelanggan busuk-busuk. Berikut, tetap sabar menghadapi pelanggan yang cerewet atau menyusahkan. Di sini misalnya orang mesti sabar menghadapi orang pelanggan yang cerewet. Misalnya orang mau cerewet karena orang punya barang terlalu mahal misalnya, itu orang mesti sabar menghadapi pada orang sebagai itu. Berikut yang kedua, berkomunikasilah dengan baik. Komunikasi di sini adalah hal yang sangat penting, apapun status jabatan atau profesi. Berkomunikasilah dengan baik dengan para pelanggan Anda, tentunya akan membuat pelanggan tersebut merasa nyaman dengan Anda. Berkomunikasilah dengan baik, tidak harus menggunakan bahasa formal atau bahasa baku, asalkan sesuai dengan tingkat usianya. Itu sudah cukup. Misalnya bahasa gaul atau bahasa kekinian bisa Anda gunakan saat berkomunikasi dengan pelanggan yang gaul juga, yang rata-rata usianya masih muda. Namun jika pelanggan usianya lebih tua, gunakanlah bahasa yang sopan, gunakan pula bahasa yang mudah dimengerti oleh si pelanggan. Jangan menggunakan singkatan-singkatan yang mungkin saja si pelanggan tidak mengetahui arti dari singkatan tersebut. Oke, di sini misalnya begini, orang berkomunikasi dengan orang pelanggan tuh, misalnya kalau umpamanya pelanggan sama di usia apa orang masih muda, orang boleh mau pakai tuh bahasa gaul. Kalau umpamanya dengan pelanggan yang tua, orang boleh mau pakai bahasa gaul atau mungkin singkatan-singkatan yang kurang tahu. Jadi orang mesti menyesuaikan dengan ini si pembeli ini. Jadi orang mesti berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. Baru yang berikutnya, layanan dengan sigap. Ada banyak orang yang mengatakan lebih cepat lebih baik, tapi juga yang terburu-buru, tergesa-gesa. Sesuatu yang dikerjakan tergesa-gesa pasti hasilnya tidak akan baik. Oleh karena itu, tetaplah terarah melayani seorang pelanggan. Di sini misalnya bersikap layani dengan sigap. Di sini misalnya orang orang melayani orang pelanggan mesti dengan baik, lebih cepat kan di sini lebih baik. Jadi orang melayani lebih baik, cepat, baik orang melayani dia. Jangan lagi orang melayani ini terburu-buru atau tergesa-gesa. Pasti DP hasil tidak bagus for pelanggan ini. Misalnya sama dengan kalau terburu-buru, kalau pelanggan banyak tuh, orang terburu-buru melayani orang pelanggan ini. Misalnya mau salah kasih barang lah, atau mereka kasih salah pulang nidoi atau apa. Baru yang keempat, jadilah konsultan bagi pelanggan Anda, memberikan solusi bagi kebutuhan pelanggan. Misalnya pelanggan ini butuh sesuatu, orang mau kasih solusi pada orang. Misalnya ini pelanggan butuh perlengkapan dapur lah, misalnya orang mau kasih solusi, orang mau suruh kasih beli ini begitu.
Baru yang berikutnya jujur. Harus bersikap jujur kepada pelanggan Anda. Salah satu yang harus dilakukan si penjual. Misalnya orang sebagai penjual atau customer, orang mesti jujur ke orang punya pelanggan. Kalau harga yang orang tentukan itu orang jual, misalnya ambil cuma keuntungan, baru orang jual itu nih boleh tambah-tambah lebih banyak, misalnya begitu. Baru contoh konsep pelayanan prima atau service excellent adalah salah satu yang berjudul How is Service adalah customer pet, yaitu yang pertama di sini awareness. Orang hanya tahu saja tetapi tidak memperdulikan. Yang kedua, mulai tertarik dengan barang tersebut atau jasa. Yang ketiga, mulai bertanya-tanya dengan produk atau jasa tersebut. Yang keempat, hati-hati penolakan. Yang kelima, advocate provokasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.